Oke, pernah nggak sih Anda bayangin sebuah biografi, tapi bukan sekedar catatan sejarah biasa, melainkan dianggap sebagai sebuah keajaiban. Nah, hari ini kita bakal menyelami hal itu. Kita akan cari tahu, apa sih yang membuat metodologi di balik sirah Nabi, menurut tradisi Islam, dianggap begitu unik dan beda dari biografi kuno lainnya. Kita mulai dari kutipan yang, cukup provokatif ya, dari Ibnu Hazm. Inti gagasannya yang akan kita bongkar sama-sama adalah klaim bahwa sebuah biografi, sebuah kisah hidup, itu sendiri bisa jadi mujizat. Jadi keyakinannya tuh, kalau kita pelajari secara mendalam, kisah hidup ini dengan sendirinya akan membuktikan kebenarannya. Penasaran kan? Yuk kita lihat gimana argumen ini dibangun. Oke, kita masuk ke bagian pertama, tantangan sejarah kuno. Jadi gini, untuk ngerti kenapa metodologi sirah ini dianggap spesial, kita harus lihat dulu masalah klasik yang dihadapi semua sejarawan, yaitu gimana caranya kita membedakan mana fakta, mana fiksi dari peristiwa yang terjadi ribuan tahun lalu. Ini nih pertanyaan yang paling mendasar banget buat sejarawan. Coba bayangin deh, sebagian besar sejarah kuno itu kan sampai ke kita lewat catatan yang nggak utuh. Kadang cuma sepotong-sepotong, atau legenda yang susah banget dibuktiin. Bahkan ada tulisan yang baru muncul ratusan tahun setelah kejadiannya. Jadi, gimana dong cara kita misahin mana yang beneran fakta, mana yang cuma dongeng? Nah, ini dia inti masalahnya. Cara sebuah cerita diturunkan dari generasi ke generasi. Tanpa ada proses verifikasi yang ketat, sebuah cerita itu gampang banget berubah jadi mitos. Sumber yang kita pakai ini menyebutnya sebagai katanya-katanya. Tahu kan? Sebuah cerita yang diturunkan tanpa bukti yang jelas. Jadinya, ya siapa aja bisa ngaku apa aja. Kayak, kakek buyutku dulu bisa terbang loh. Siapa yang bisa buktiin? Lanjut ke bagian 2. Rantai keaslian. Nah, yang menariknya, tradisi Islam, menurut sumber yang kita telaah ini ya, ternyata mengembangkan sebuah metodologi yang super teliti buat mengatasi masalah katanya-katanya ini. Namanya adalah sanad. Jadi, apa itu sanad? Ini adalah kunci dari keseluruhan sistem. Anggap aja ini kayak forensik sejarah. Setiap cerita, setiap riwayat, itu harus punya jejak audit yang super jelas. Maksudnya, ada rantai orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan, yang nyambung terus sampai ke saksi mata pertama, orang yang benar-benar lihat atau dengar langsung kejadiannya. Gini nih cara kerjanya. Simpelnya ya, pertama, sebuah peristiwa disaksikan langsung oleh seorang sahabat. Terus, sahabat ini menceritakannya ke murid-muridnya, yang disebut tabi'in. Nah, murid ini cerita lagi ke muridnya, dan seterusnya, rantainya terus berlanjut dari generasi ke generasi, sampai akhirnya dicatat oleh seorang penyusun. Tapi eits, tunggu dulu. Ini bukan sekedar daftar nama loh. Setiap orang di dalam rantai ini, setiap perawi, itu di-scan abis-abisan. Dia jujur nggak? Ingatannya kuat? Karakternya gimana? Kalau ada satu aja mata rantai yang dianggap lemah, seluruh riwayat itu bisa dianggap lemah juga. Keren kan? Prosesnya bener-bener teliti banget. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. 3 kualitas pembeda. Nah, karena metodologi sanad yang super ketat tadi, menurut sumber yang kita bahas ini, sirah jadi punya 3 karakteristik yang unik banget, yang membedakannya dari yang lain. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah soal keaslian atau otentisitas. Coba kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi, banyak biografi kuno lain yang rantai perawinya tuh seringkali nggak lengkap, atau bahkan kita nggak tahu siapa penulisnya. Nah, di sisi lain, setiap detail dalam sirah itu bisa ditelusuri lewat sanad yang jelas. Jadi kredibilitas setiap orang dalam rantai itu bisa dicek satu-satu. Kualitas kedua adalah kelengkapannya. Beda dengan catatan tentang tokoh-tokoh besar lain yang seringkali cuma sepotong-sepotong, sirah ini mendokumentasikan seluruh hidup beliau, dari sebelum lahir yang dikenal sebagai irhasat atau tanda-tanda kenabian, sampai masa kecilnya, masa kenabiannya, hingga akhir hayatnya. Semuanya tercatat. Jadi kita dapat gambaran yang benar-benar utuh dari A sampai Z. Dan ini nih yang luar biasa, kualitas ketiga, cakupannya yang super luas. Sirah itu nggak cuma nampilin beliau dalam satu peran aja, tapi dalam hampir semua peran yang bisa dijalani manusia. Sebagai ayah, suami, pemimpin negara, guru, sahabat, pejuang, hakim, semuanya ada. Inilah yang membuatnya bagi para pengikutnya jadi model perilaku yang komprehensif banget. Nah, sumber ini menekankan, keluasan peran inilah yang bikin biografi ini jadi panduan yang unik dan lengkap banget buat kehidupan manusia. Jadi kalau Anda pengen tahu gimana sih cara jadi pemimpin yang baik, jadi ayah yang hebat, atau jadi teman yang setia, diyakini contohnya itu ada semua dalam kehidupannya. Biar lebih kebayang, kita ambil satu contoh aja ya, soal kedermawanannya. Ada seorang bernama Sofwan bin Umayyah. Dia ini dulunya musuh bebuyutan. Tapi setelah penaklukan Mekah, apa yang terjadi?
Nabi nggak cuma memaafkannya. Suatu hari, Nabi lihat Sofwan ini terkagum-kagum sama sekawanan onta di sebuah lembah. Tanpa pikir panjang, beliau langsung kasih 100 ekor unta. Masih kurang? Dikasih lagi 100. Bayangin, kedermawanan yang luar biasa ini langsung mengubah Sofwan dari musuh nomor 1 jadi salah satu orang yang paling mencintai beliau. Oke, bagian keempat, kenapa biografi ini penting? Kita udah bahas metodenya yang unik, kualitasnya yang luar biasa. Terus pertanyaannya, so what? Kenapa ini jadi penting banget buat dipelajari? Nah, menurut para penganutnya, tujuannya itu jauh lebih dalam dari sekedar pengetahuan sejarah di kepala. Setidaknya ada 3 tujuan utama nih. Pertama, supaya kita bisa paham konteks Al-Quran dengan benar. Banyak ayat itu baru klik dan bisa kita pahami sepenuhnya kalau kita tahu cerita di baliknya yang ada di Sirah. Kedua, Sirah ini ngasih kita contoh nyata, teladan yang bisa kita ikuti di setiap aspek kehidupan. Dan yang terakhir, dan mungkin yang paling penting, adalah untuk menumbuhkan rasa cinta yang mendalam di hati kita. Ada sebuah kisah yang sangat menyentuh yang menggambarkan poin ini. Suatu hari, ada seseorang bertanya pada Nabi, kapan hari kiamat itu datang? Jawaban Nabi itu simpel tapi dalam banget. Apa yang sudah kamu siapkan untuk hari itu? Orang itu jawab, gak ada, ya Rasulullah, kecuali aku cinta sama Allah dan Rasulnya. Dan Nabi pun bersabda, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Bayangin deh, dalam tradisi ini cinta itu sendiri dianggap ibadah, dianggap sebagai jalan keselamatan. Para sahabat yang dengar itu senangnya bukan main, karena mereka sadar, cinta tulus mereka itulah kuncinya. Nah, ini dia kesimpulan utamanya. Kayak pepatah yang sering kita dengar, tak kenal, maka tak sayang. Jadi, bagi para penganutnya, belajar sirah itu bukan cuma sekedar pelajaran sejarah. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual untuk membangun ikatan, membangun hubungan yang mendalam. Logikanya sederhana, semakin kita kenal seseorang, hidupnya, karakternya, pengorbanannya, maka akan semakin dalam pula rasa cinta kita kepadanya. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Lepas dari apapun keyakinan Anda, coba bayangkan sejenak. Jika sebuah kisah hidup itu sendiri diklaim sebagai bukti dari sebuah misi ilahi, sebagai sebuah mujizat, kira-kira kualitas apa sih yang akan Anda cari di dalam kisah itu supaya Anda merasa yakin? Apakah keasliannya, kelengkapannya, atau mungkin contoh moralnya? Coba Anda pikirkan.